يا ربي بالمصطفى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ajmain. Sallallahu alaihi wasallam alayka ya man rahmatan lil alamin wa sallallahu alaihi wasallam wajina dan dari kalimat ya Allah alhamdulillah wa qabla wa tanabul haqa wa nama dikatakan bahwa terjadi alam ya sallallahu alaihi wasallam hal dawa fakir wa ya wada'i yasir alaihi yasir badasir alika yasir tajibina tafsir hajatuna kasir anta lima bajal min yaqabu minka mimma yaqabu minka najina mimma yaqabu minka bi hurmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahdusna bi kalmatika la tanam wa kanuna bi kalmatika la yuram warhamna bi qudratika wa anta rajaina bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul alim anta tawwabur rahim sallallahu alaihi wa sallam bid-din wal dunya wal akhirah Allahumma barik fi awladi wa dzurriyyatina wa man ta'ati wa tuqna bi rasulina bil ummi wa la nusabbihu sallam subhana rabbika rabbil izzati yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'matika ya rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an kama asnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil mala'il alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin hatta tarizal arda man 'alayha wa anta khairul warithin amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il ilal wa mufarrijil qulub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub Allahumma taqabbal minna a'malana wa aktub jami'a hasanatina wa ighfir dhunubana wa ghfir akhta'ana wa tajawaz an sayyi'atina ya Allah ya Rahman ya Ghaffar ya
ستار نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم أعطنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعته وأذلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه واجمع بيننا وبين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وادخلنا من عبادك الصالحين المخلصين الراجحين بالعلم واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منا منكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani hubungan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makin mesra di hati kita, tersua kalimat salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ausir ruhana ila ruhi sayyidina Muhammad waj'alna ma'a sayyidina wa nabina Muhammad fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Wa waliya anka wajhahul karim wa maktuka wa qalaka wa syugluka bibalaika dunyaka wa hawaka wa iradataka wa munaka. Subhanallah. Selama ini engkau telah dibimbing oleh Allah, engkau dibesarkan, pada johirnya engkau dibesarkan oleh ayah dan ibumu. Tapi ketahuilah, sesungguhnya yang menumbuh kembangkanmu itu untuk bisa hidup, itulah yang disebut dengan Al-Hayy, Allah yang Maha Hidup, menghidupkan kamu, mengayomi kamu selama ini. Kenapa engkau jauhi Tuhanmu? Padahal fa'indahu wajhul karim, di sisinya lah ada kemuliaan itu. Wa maktuka wa qalaka, engkau selama ini kemana engkau gunakan waktumu? Bahkan sesungguhnya waktu yang kamu miliki itu milik Allah, bukan milik kamu. Perkataan qalaka yang kamu ungkapkan indah dan terbuainya, bahkan perempuan terbuai mendengar candaanmu. Sesungguhnya semua itu adalah milik Allah, bukan kehebatanmu. Maka masih juga wasyugluka, engkau sibuk dengan keadaan-keadaan itu. Bibalaika, mengingat bencana-bencana yang engkau derita. Begitu kan? Kita yang paling kita ingat dalam hidup ini bencana. Ingat kemarin kamu tabrakan kan? Ingat kemarin dompetmu hilang, dompetku hilang, udah boleh lagi hilang. Kesal kita, siapa pencurinya? Kita mencari pencurinya dalam pikiran kita, mungkin berbulan-bulan, ya lebih. Itu aja kesal dengan itu. Padahal kita bukan pemilik benda yang hilang itu. Iyalah, milik kita lah. Milik siapa itu? Milik Allah. Kenapa kita pikirkan? Kenapa tidak kita renungkan pemilik bendanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ketika
Zainab atau Maimunah ya, Siti Maimunah atau istri Rasulullah. Janda, beliau janda waktu itu, masih janda. Bukan, Sa'adah kah? Siapa? Saya lupa. Sauda ketika itu. Ya, Sauda. Jadi ketika itu dia bersedih. Lalu saya ingat pesan Rasulullah, kehilangan suami. Kayak Habib kehilangan suami, kayak kehilangan istri juga nih. Jar Sauda, pesan Rasulullah, Allahumma khlufli khairan. Ya Allah, gantikan kepadaku khairan, yang lebih baik lagi. Itulah yang kuucapkan setelah meninggal suamiku. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba Rasulullah melamarku. Alangkah luar biasa. Aku sudah menolaknya 2 kali, tapi Rasulullah tetap melamarku. Adakah pengganti suamiku yang lebih baik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, siapa yang bisa lebih baik dari Rasulullah? Tidak ada lagi kan? Itulah Allah. Karena Allah pemilik kehidupan ini. Bahkan Allah bisa mengganti apa yang kita miliki selama ini, kita anggap milik kita. Allah bisa mengganti yang lebih baik daripada apa yang kita hadapi sekarang. Inna hajat dunia, inilah dunia. Dunyaka, dunia engkau berkutat wahawaka, dengan hawa nafsumu. Ingat itu kata saya. Wa iradatuka, keinginan-keinginanmu. Wa munaka, hasrat-hasratmu dalam hidup ini. Pertautkanlah selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berkibar sendiri. Kayak bendera kan ditiup angin berkibar sendiri nih. Tapi kalau kita pegang, kita kendalikan, itu yang paling bagus. Bagaimana kesibukan duniawi kita fokuskan bagaimana supaya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disadari suhudnya, semua benda yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Ada kisah Palui. Nah, kisah Palui. Kalau Palui bebek berhenti merokok Palui ini. Wah, jo dokter, alhamdulillah berhenti merokok. Kenapa lo jadi berhenti merokok? Sudah sudah jarang kamu dengar orang rokok. Rokok ini lain milik kita juga, dok aja. Oh, wah mantap coba. Bukan milik kita. Jadi gara-gara itulah engkau Palui jadi berhenti. Masalah milik, bukan dok aja. Terus apa? Gara-gara istri dok aja. Kenapa jadi istri? Apa hubungannya istri? Istri kamu larang? Tidak juga aja. Tidak juga istri. Ya gimana caranya? Bagus benar. Begini dok ay, karena istri saya menasehati saya terus untuk tidak merokok. Suatu saat saya marah, ulun timba ya asbak, ulun tawakakan, ulun lempar. Saya lempar dok ay asbak rokok. Pas kena mukanya bengkak, mengadu ke polisi, KDRT ulun 3 bulan dihukum di penjara. Nego dengan polisi, mau kada tidak merokok lagi? Mau aja, akhirnya bebas ulun. Jadi ulun tidak merokok ini karena istri ulun dok ya. Wah, hebat. Nggak merokok, melempar. Luar biasa. Gara-gara ada warung bikin. Hebat. Nah, ini kisah kah? Ada kah kisah nggak pulang? Kisah. Dikit lagi lah. Kisah lah. Kisah awali pulang lah. Tadi kan bismillah. Nah, dang lah. Ada tuh anginnya nyaman diambil. Nah, Habib Umar hendak mendengar kisah. Jadi itu kau dibawa kisah keluar gitu. Hah? Dibawa. Supaya kau dibawa keluar Jasidin Samina Asyarah. Nah, berjalan di Banyu kita belajar dia kok. Berjalan di Banyu kah? Hah? Anak berjalan di Banyu kah belajar dulu. Kan Banyu Sorot aja, Banyu Sorot. Hah? Jangan dalam, tinggal dalam. Nah, ini adalah cerita. Ini cerita. Banyu Sorot. Ini cerita tentang orang yang menolak takdir Allah. Yalah. Nah,
Ana rajulan kana lahu karumin wa asjarin fakbara annahu ahlakahu barat. Ada seorang laki-laki, kata Syekh Imam Qalyubi, seorang laki-laki itu memiliki tanaman kurma dan beberapa pepohonan, beberapa tanaman yang lain. Nah ini pas nih orang Tamban lah, Bani Tamban, ada jangla Bani Tamban nih. Fakbara annahu ahlakahul barat. Waktu itu musim dingin, maka hancurlah kurma-kurma itu. Maksudnya apa nih? Tidak apa? Tidak berbuah dan pepohonan pun tidak berbuah karena musim dingin. Pawaswas ilaihi setan. Kemudian setan pun berkata kepada orang itu. Nah, setnya hati-hati waswas. Kalau pian tadi sudah belajar ma'rifatullah yang dikisahkan oleh Syekh tadi, waswas setan ini jatuh. Tapi kalau itu tidak tahu, waswas ini berbahaya sekali. Annaka ta'budullah wa tati'ahu wa qad ahlaka kurumaka. Selama ini engkau sudah beribadah kepada Allah, wa ta'atuhu, dan taat kepada Allah. Bayangkan. Tapi kenapa Tuhanmu itu masih juga menghancurkan kurma engkau, wa asjaruka, dan pepohonan-pepohonan yang lainnya. Faghadiba ghadaban syadidan. Mendengar itu timbullah emosi si hamba ini. Emosi, ilah. Nah, jaka bahasa Banjar kan kayak itu kan. Ilah. Kayaknya kenapa Allah nih? Sering kan kita. Aku heran sekarang ini. Makin aku rajin sholat, kenapa rezekiku makin sempit, makin sandat, makin sempit, sama aja bibe. Semakin sempit. Iyalah, banyak kan kita. Coba di masyarakat. Kenapa makin sempit nih? Nah, pindah beribadah maka banyak beribadah maka PPKM. Nah, misalnya nih, ya kah? PPKM kah? PKM kah? PP apa? PP bini kah? PKM. Maka timbul marah. Bisa lah kita? Anda membiayai istri Anda, menyekolahkan anak Anda, tapi istri Anda tidak menghormati Anda, marah Anda. Iyalah. Wah, masuk setan mah bisa mewaswas itu. Gitu. Dibiayai, tapi sombong benar istri kamu itu masih. Wah, anakmu teh hormat tidak dengan orang tua. Astagfirullah. Was-was saya. Paghadiba ghadban sadidan. Oh, marah besar di hati. Wa kharaja wa rama bil miftahi ila jihatis samai. Tiba-tiba dia keluar rumah karena emosinya, diambilnya lah kunci gudang kurma, kunci gudang. Miftah itu kan kunci. Wa rama itu kan melempar. Ila jihati sama, dilemparnya ke langit. Wah, dilemparnya ke langit. Bahasa Banjar tuh, ini beli, nih ambil nah ya Allah kunci ini nah. Nah, kayak itu lah. Bahasa Banjar. Qad ahlakta samari. Faqudil miftah. Wahai Tuhan, Engkau telah menghancurkan semua usaha dan upayaku selama ini. Berkebun tuh kan Allah lah. Iyalah. Engkau hancurkan. Ini ambil nah kuncinya nih nah. Kayak itu kan kasarnya kayak itu lah bahasanya. Sarik leh. Ayo, bisa lah kayak itu. Adakah kayak itu? Jangan kayak itulah separuh-paruh seperti itu adalah. Nah, hati-hati seperti itulah. Nah, patorol miftah fil hawa isaah. Tiba-tiba yang dilemparkan itu kembali lagi kepada dirinya, suma'ada kepada ilahi wa ta'alaqa bi ankihi hay'ah suwadai wastamarat mu'alaqatu bi ankihi arba'ina yauman hatta mata. Tiba-tiba yang dilemparnya kunci dilempar itu jatuh ke anunya nih, ke lehernya sendiri. Habis itu jadi ular. Menjadi ular, orang pun akhirnya mengerumuninya, tetap aja ular itu melilit sampai 40 hari itu, arba'ina yauman, 40 hari hatta mata, sampai dia mati dengan keadaan itu. Ketika dia dikuburkan, ketika dia mati, ularnya hilang. Falamma aradu ghuslahu, ketika dia dimandikan ularnya enggak ada. Jahabat min ankihi, ketika dia dikuburkan ularnya itu datang lagi ada mengelilingi tubuhnya. Nauzubillah min dzalik. Inilah balasan yang pernah terjadi, kisah nyata pada masa silam
yang dicatat oleh Syekh Imam Qalyubi. Jangan sekali-kali jualan es uyuh-uyuh. Kalinya hujan, maka menyiapkan es. Calik. Marah Bib. Pecah termosnya. Apa Bib? Diinjak kayak baksonya atau apanya Bib? Es krimnya Bib. Nah, jangan kayak itulah. Beli sepeda motor. Dikatakan maklar ini sudah dipakai ya. Mungkin sejam 2 jam mogok sepeda motornya. Nah, lalu merabahkan ya. Langsung merabahkan dengan sepeda motor. Bangsat nih maklar ini. Apa-apakah? Macam astagfirullahaladzim. Sabar. Jangan memperhatikan seperti itu. Iya, maka itu Bang. Nah, jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberi makna bagi kita kehidupan kita. Kesimpulan dalam hidup ini, jangan sekali-kali kita menentang takdir Allah, menentang kehendak Allah, menentang ketentuan yang sudah dibuat Allah sedemikian rupa dalam hidup ini. Ketahuilah, apa saja dalam ketentuan hidup ini sesungguhnya kebaikan bagi diri kita. Allah menyayangi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.